Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigi Patricia. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya memenuhi tugas mandiri saya sebagai reviewer. Saya mereview jurnal strategi penanganan keamanan maritim Indonesia tentang studi kasus penanganan ilegal, unregulated, and enforced fishing di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019. Di sini saya mengambil jurnal Spektrum, yang dimana jurnal itu menyebutkan bahwa letak geografis Indonesia sangat strategis karena berada pada titik silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, posisi silang ini memberikan sebuah jalur strategis bagi perairan dunia, yang dimana dalam setiap pengiriman dari wilayah barat menuju timur ataupun sebaliknya akan melewati wilayah laut Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang ataupun tantangan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan ancaman keamanan maritim semakin meningkat seperti kasus-kasus yang sering terjadi, yaitu EU fishing, penyeludupan, dan perampokan. Ternyata lokasi rawan EU fishing ini terjadi di Indonesia terdapat pada wilayah Laut Natuna dan juga perairan Maluku. Ancaman EU fishing ini tidak hanya mengarah pada fungsi pertahanan saja, tetapi menjadi ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dimana EU fishing ini mengancam industri perikanan yang menjadi sumber pekerjaan dan stok makanan dalam sektor perikanan. Oleh karena itu, Indonesia mengaplikasikan strategi maritim berupa kebijakan penenggelaman kapal dan meningkatkan fungsi pengawasan kontrol di daerah laut, di wilayah laut. Dan juga di Indonesia itu ada NGO ini bekerjasama dengan social society, yang dimana saling bersinergi untuk menanggulangi permasalahan EU fishing ini. Dalam penanganan EU fishing ini, di Indonesia ini dibutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik itu pemerintah, NGO, maupun social society, agar bisa lebih maksimal dan mempermudah dalam penanganan EU fishing ini yang sering amat terjadi di Indonesia. Mereka mempunyai strategi gagasan poros maritim, yang dimana gagasan tersebut bahwa merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang akan menjaga wilayah lautnya. Dari hasil penelitian mereka dalam jurnal ini dikatakan bahwa banyak sekali kasus yang mengancam keamanan dalam bidang kelautan, sehingga muncul adanya sebuah maritime security. Maritime security ini gunanya untuk menangani permasalahan di lautan, di mana maritime security ini mempunyai slogan, yaitu the combination of preventive and responsive measure to protect the maritime domain against threats and intentional unlawful acts, yang dimana artinya adalah kombinasi langkah pencegahan dan responsif untuk melindungi maritim dari ancaman dan tindakan ilegal. Kata-kata kunci dari pengertian itu adalah preventif dan langkah responsif yang diarahkan kepada penegak hukum, baik itu sipil maupun militer, dan juga akan ditangani oleh Angkatan Laut. Baik, maritime security ini terutama memperhatikan isu-isu keselamatan navigasi, pemberantasan kejahatan transnasional, termasuk pembajakan laut dan terorisme maritim, serta pencegahan dan penyelesaian konflik. Dalam konteks itu, isu-isu non-tradisional seperti keamanan lingkungan dan operational search and rescue termasuk di dalamnya. Dan juga poin kedua tadi ada unregulated, yang dimana fishing di perairan di Indonesia adalah antara lain disebabkan masih belum diaturnya mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada. Sebelum diaturnya itu maksudnya semua
kapal-kapal yang menangkap ikan itu belum ada data yang mereka hasilkan dari penangkapan ikan tersebut. Belum diatur dari wilayah-wilayah perairan yang diperbolehkan dan dilarangnya. Belum diatur aktivitas sport fishing, kegiatan-kegiatan penangkapan ikan, dan juga kegiatan penangkapan ikan ini menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang. Walaupun pencurian ikan itu sangat merugikan, tapi sangat merugikan. Walaupun pencurian ikan ini sangat merugikan masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang masih belum paham dengan istilah illegal fishing ini. Padahal dampak yang dihasilkan oleh pencurian ikan ini sangat besar dan sangat buruk, sama halnya dengan korupsi ataupun ilegal. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah keberadaan ribuan kapal ikan dengan ukuran besar ataupun kapal penangkap dan pengangkut memadati wilayah perairan Indonesia. Persoalan IUU fishing ini merupakan persoalan multi aktor dalam konteks melibatkan banyak pihak, yang dimana itu masyarakat, nelayan, pemerintah, pelaku perikanan, seperti itu. Multi level karena melibatkan juga aktor global. Aktor global ini maksudnya seperti orang-orang asing, yaitu negara-negara asing yang itu juga memasuki laut Natuna, seperti itu. Di jurnal ini saya mendapatkan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu di jurnal kelebihan yang saya dapatkan dari jurnal yang saya review ini adalah jurnal ini singkat, padat, jelas, dan juga memberikan poin-poin. Setiap apa yang dijabarkan langsung poin-poin, sehingga memudahkan para pembaca mudah mengerti tulisan tersebut. Tetapi kekurangan yang saya dapatkan, yang dimana jurnal ini mengatakan di metode penelitiannya bahwa mereka mendapatkan informasi-informasi dari tesis, buku, ataupun informasi lainnya sebelum mereka melakukan penelitian. Tetapi di dalam jurnal ini, setelah saya baca dari abstrak maupun kesimpulan, tidak ada menemukan literatur yang mereka dapatkan. Jadi menurut saya kurang akuratnya jurnal yang mereka tulis. Harapan saya dan saran saya ke depannya untuk para penulis agar mencantumkan apa hasil dari metode penelitian yang mereka dapatkan dari luar, seperti internet ataupun buku yang mereka dapatkan itu sebagai acuan mereka, tetapi dibuat juga di tulisan mereka sebagai informan menganggap bahwa jurnal tersebut sudah akurat. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.